شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirsal channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Mazalna fil bahsi an al-ansyitati fil madrasati wal anatu ila al-qismi as-salis bagian ketiga. Kita akan membahas tentang sifat benda dalam bahasa Arab. Masih berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Nah, tadinya masih juga bahasan tentang sifat al-maddah atau deskripsi suatu benda. Nah, fi hazihi al-qism, pada bagian ini sanabhas an sifat al-maddah. Ini merupakan tata bahasa bagian pertama. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, kemudian subscribe, kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Juanda Pirsal channel agar tidak ketinggalan, dan like, share, serta komen apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita bahas, kita lihat contohnya. Contoh deskripsi suatu benda atau sifat al-maddah. Contoh, hazihi sayyaratun jamilatun. Ini adalah mobil yang bagus, mobil yang keren. Sayyaratun jamilatun. Zalika baitun jamilun, dan itu merupakan rumah yang bagus. Nah, untuk menyatakan deskripsi benda atau sifat ini, kita harus menguasai banyak kata sifat dan pengertian benda tersebut. Jadi sangat erat kaitannya untuk deskripsi sesuatu, termasuk deskripsi benda. Kita harus hafal kata sifat, hafal juga makna dari benda tersebut atau pengertian daripada benda tersebut. Baiklah, adapun kata sifat diantaranya sebagai berikut, baik itu kata sifat muzakkar maupun kata sifat yang muannas. Sebagaimana telah dipelajari pada kelas 10, jadi materi ini telah dipelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang penggunaan kata sifat disesuaikan dengan benda yang disifati. Contoh, kalau bendanya muzakkar, maka kata sifat yang digunakan muzakkar, tidak boleh terbalik. Kata bendanya muzakkar, kata sifatnya muannas, atau sebaliknya, kata bendanya muannas tapi kata sifatnya dipakai kata benda yang muzakkar. Baiklah, kabirun artinya besar, kabiratun itu muannas, artinya juga besar. Jadi kabirun, kabiratun. Kabirun untuk muzakkar, kabiratun untuk muannas. Saghirun kecil, saghiratun juga kecil artinya. Wasi'un, wasi'atun luas. Dayyiqun, dayyiqatun sempit. Nazifun, nazifatun artinya bersih. Sekali lagi, untuk kata benda, kata sifat muzakkar, kabirun, saghirun, wasi'un, dayyiqun, nazifun artinya sama. Kemudian kabiratun untuk muannas, saghiratun, wasi'atun, dayyiqatun, dan nazifatun. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Al-madrasah, al-faslu. Bendanya adalah madrasah, kemudian al-fasl, kelas. Jadi bendanya ada dua, contohnya itu bendanya itu sekolah dan bendanya adalah kelas. Tilka madrasatun kabiratun. Itu adalah sekolah yang besar. Itu adalah sekolah yang besar. Maza amilta fil madrasah. Apa kegiatanmu di sekolah? Ta'allamtu al-ulum. Aku belajar ilmu. Jadi sekolah itu, apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat yang besar dan juga tempat untuk belajar mencari ilmu. Pengertiannya seperti itu. Jadi yang kita pahami untuk mendeskripsikan ini, apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat yang besar dan tempat untuk mencari ilmu. Tilka madrasatun kabiratun. Maza amilta fil madrasah? Ta'allamtu al-ulum. Kemudian al-fasl, kelas. Jadi deskripsi ini cuma kita menjelaskan suatu benda, tapi menggunakan bahasa Arab, bukan pakai bahasa yang kita pakai sehari-hari. Al-faslu, haza faslun nazifun. Ini adalah kelas yang bersih. Berarti terbayang di kita deskripsinya, gambaran sebuah kelas itu adalah bersih. Maza qara'ta fil fasl, apa yang kau baca di dalam kelas?
Qara'tu kitabal lughatil arabiyyah. Kelas juga berarti tempat membaca, termasuk membaca tentang pelajaran-pelajaran. Kalau di sini disebut tentang pelajaran bahasa Arab. Maza qara'ta fil fasl? Qara'tu kitabal lughatil arabiyyah. Saya membaca buku bahasa Arab. Jadi sekali lagi masalah sifat al-maddah ini adalah kita harus menguasai banyak kosakata yang berkaitan dengan kata sifat, serta itu menguasai pengertian apa manfaat, apa maksud daripada sebuah benda tersebut. Kalau dilihat dari yang pertama yaitu al-madrasah, sekolah itu apa itu sekolah? Sekolah itu biasanya luas, bersih, banyak orang di dalamnya, banyak para peserta di dalamnya. Kemudian tempat orang mencari ilmu. Nah, itu deskripsinya. Kita jelaskan dalam bahasa Arab. Ma hiya al-madrasah? Al-madrasah hiya makanatun kabiratun wa fiha yata'allamu at-talamis anwa' al-ulum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita menjelaskan tentang mana suatu benda tersebut, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mendeskripsikan suatu benda, kita harus dapat menguasai fungsi dan sifat dari suatu benda tersebut. Apa fungsi sekolah, apa fungsi kelas, dan apa sifat sekolah, dan apa sifat kelas. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru Juanda Pirzal Channel. Like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.